Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Matius 4 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan mengatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Tujuan utama kedatangan Yesus ke dunia ini adalah memberikan keselamatan dan membawa pembebasan. Salah satu pembebasan yang Tuhan Yesus lakukan yaitu membebaskan manusia dari penyakit dan kelemahan. Dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan kata disease untuk penyakit dan sickness untuk kelemahan. Secara medis, kata disease yaitu gangguan pada tubuh manusia yang menyebabkan berkurangnya atau hilangnya fungsi anggota tubuh tersebut. Dalam hal ini, gangguan pada kesehatan manusia yang kita sebut dengan penyakit. Penyakit sendiri terbagi menjadi sakit luar dan sakit di dalam tubuh. Terbagi lagi juga sakit menular, sakit biasa, sakit bawaan lahir, atau sakit turunan. Kalau sakit biasa, diobati sekali, dia langsung sembuh. Ada orang-orang yang harus mengalami sakit secara turunan, bawaan dari kakek nenek atau orang tua, bisa diabetes, kanker, asma, dan sebagainya. Ada juga yang bawaan lahir, cacat di anggota tubuh tertentu, bisa juga buta, bisa juga lumpuh atau hal yang lain yang dia alami sejak lahir. Ada juga sakit menular seperti flu, HIV, atau yang saat ini sedang marak yaitu COVID-19. Meskipun demikian, ada juga sakit-sakit yang disebabkan oleh hal-hal di luar medis. Ada karena dikirim oleh kuasa kegelapan, ada karena memiliki dendam dan sakit hati, ada juga karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukannya, seperti minum atau makan sesuatu yang membawa penyakit. Satu hal perlu diingat bahwa penyakit datangnya bukan dari Tuhan. Oleh karena itu kan Tuhan Yesus datang mengusir penyakit. Nah, kalau sakit datangnya dari Tuhan, kenapa harus diusir? Tapi memang bisa jadi Tuhan mengizinkan penyakit terjadi pada kita. Biasanya karena ada tujuan tertentu. Misalkan supaya kita bisa istirahat, kita bisa memperhatikan kondisi tubuh dengan baik. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa melalui penyakitnya, pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam Dia. Saya tidak bisa membahas terlalu banyak tentang penyakit karena keterbatasan saya. Tapi hari ini kita akan melihat lagi bahwa kuasa Tuhan Yesus itu sama dari dahulu sampai sekarang. Kalau dulu mujizat kesembuhan dinyatakan atas berbagai penyakit, bermacam-macam lapisan orang, saya percaya hari ini kuasanya juga mampu menyembuhkan berbagai sakit penyakit. Sakit yang selama ini Anda alami tapi tidak kunjung sembuh. Sakit di luar atau di dalam tubuh. Sakit apapun penyebabnya. Baik karena virus, kebiasaan, atau gaya hidup yang salah, atau hal-hal lain yang membuat seseorang jadi sakit. Hari ini kita bawa ke hadapan Tuhan segala sakit dan gangguan kesehatan atau kondisi lemah tubuh kita. Kita lakukan tindakan iman dengan tumpang tangan di bagian tubuh yang terasa sakit. Kalaupun sakitnya di bagian dalam,
tapi terasa di perut, pegang perut. Anda yang terkena COVID, tumpang tangan di bagian yang terasa mengganggu. Apakah itu di hidung, di leher, atau paru-paru. Saya dulu ketika COVID mengalami mual-mual. Jadi saya pegang di perut saya yang terasa ketika mual sampai saya mual-mual sampai saya muntah. Bahkan maaf, kalau ada yang sakit mengganggu bagian alat kelamin atau organ vital, silakan Anda tumpang tangan di bagian tersebut. Kalau Anda merasa tidak jelas bagian yang terasa sakit, taruh tangan di dada. Mohon maaf contohnya kalau Anda diabetes, tapi tidak tahu di bagian mana yang harus saya lakukan untuk tindakan iman, terasa sakitnya, tumpang tangan bagian dada. Atau untuk sakit-sakit yang lainnya Anda tidak terlalu jelas harus bagian mana ini harus saya selesaikan. Kalau ada yang mengalami sakit autis, tumpang tangan di bagian kepala. Kita lepaskan kuasa kesembuhan secara keseluruhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan seluruh bagian tubuh kita. Ingat, Tuhan Yesus datang supaya Anda dan saya sehat, sembuh, dan dipulihkan. Mari kita datang pada Tuhan. Silakan lakukan tindakan iman, tumpang tangan di bagian tubuh yang sakit. Bapak, Ibu, Saudara, bagian mana yang Anda terasa sakit, silakan tumpang tangan di bagian tubuh tersebut. Kita berdoa, ikuti doa saya. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, saya percaya kuasa-Mu tidak berubah. Mujizat-Mu masih sama. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang dengan berbagai penyakit, saya percaya hari ini mujizat-Mu masih terjadi. Firman-Mu mengatakan bahwa Engkau datang untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Oleh karena itu, saya perkatakan dengan iman, oleh kuasa nama Yesus, segala sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak lagi berkuasa. Sakit penyakit saya, apapun itu, sembuh. Sakit penyakit saya, apapun itu, sembuh. Saya perkatakan pada tubuh saya, penyakit yang saya alami, Anda sebutkan sakit Anda, saya perkatakan pada tubuh saya, penyakit yang saya alami, silakan sebutkan penyakit Anda. Tidak boleh lagi tinggal di dalam tubuh saya. Sakit saya, penyakit saya, gangguan kesehatan saya, tidak boleh lagi tinggal di dalam tubuh saya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan. Sekali lagi kita katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Saya sehat, saya pulih, dan saya bisa melakukan aktivitas lagi dengan normal. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi atas hidup saya. Amin. Selamat mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus secara ajaib. Silakan sampaikan rekaman ini pada keluarga atau teman-teman Anda yang Anda tahu dia sedang sakit. Salam dari saya, Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.